Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasanya. Langsung saja kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Preskripsi Pengelolaan Hutan dan Prediksi Hasil Hutan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada pemateri, dengan itu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai preskripsi pengelolaan hutan. Nah, preskripsi pengelolaan hutan ini adalah sejumlah kegiatan yang akan diimplementasikan di kawasan unit pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan yang diinginkan ini seperti meningkatkan produktivitas nilai lahan hutan dan menghasilkan pangan untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, dalam preskripsi pengelolaan hutan ini meliputi dua bagian. Yang pertama, klasifikasi lahan. Yang kedua, preskripsi silvikultur. Nah, klasifikasi lahan ini berdasarkan analisis tata guna lahan, pengamatan lapangan, dan diskusi dengan masyarakat yang ada di sekitar hutan. Nah, jadi klasifikasi lahan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, klasifikasi lahan secara vertikal, dan kedua, klasifikasi lahan secara horizontal. Nah, klasifikasi lahan secara vertikal ini adalah membagi kawasan hutan menjadi tiga regime. Yang pertama, 1/3 bagian regime puncak. Yang kedua, 1/3 bagian regime menengah, dan yang ketiga 1/3 bagian regime bawah. Untuk klasifikasi secara horizontal adalah membagi kawasan hutan menjadi tiga regime. Yang pertama, regime insentif. Yang kedua, regime menengah insentif. Yang ketiga, regime tidak insentif. Nah, untuk mengenai penjelasan preskripsi silvikultur akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Untuk saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengantar sedikit tentang prolog prediksi produksi hasil hutan. Nah, sini juga kita harus ketahui dulu apa yang dinamakan itu produksi. Nah, pengertian secara umum produksi adalah suatu kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Nah, semua faktor yang terlibat dalam proses produksi disebut faktor produksi. Nah, berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi dua. Ada yang dinamakan faktor produksi tetap dan ada faktor produksi variabel. Nah, apa perbedaan keduanya? Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung jumlah produksi. Sedangkan faktor produksi variabel, jumlah penggunaannya tergantung pada jumlah produksi. Nah, penentuan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan.
Nah, untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut, mesin dikatakan input. Mesin dikatakan input tetap karena dalam jangka pendek. Nah, susah untuk ditambah. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan inputnya tadi faktor produksi tetap itu kurang dari setahun, sedangkan faktor produksi variabel itu membutuhkan waktu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sekian. Ya baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2 tentang prediksi hasil hutan atau hasil produksinya. Produksi hasil hutan yaitu suatu produksi yang dihasilkan dalam sebuah hutan, baik itu hasil kayunya maupun HHBK-nya. Jadi saya akan membahas tentang produksi, yaitu produksi adalah suatu kegiatan mengubah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Jadi pengubahan faktor produksi barang dan jasa. Dalam produksi itu kita dapat membaginya menjadi dua, yaitu produksi total dan produksi marginal. Produksi total adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari kombinasi pengubahan hasil produksinya. Sedangkan produksi marginal adalah tambahan produksi karena penambahan penggunaan satu unit faktor produksi. Jadi dalam penambahan suatu unit produksi itu dia itu dapat dibagi menjadi dua, dilihat dari faktor produksinya terlebih dahulu. Ya, jadi dilihat juga dari berdasarkan tingkat produksinya. Faktor produksi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor produksi tetap dan atau fixed input, dan faktor produksi variabel atau variabel input. Jadi faktor produksi tetap itu adalah faktor produksi yang jumlah penggunaan tidak tergantung jumlah produksinya, sedangkan faktor produksi variabel jumlah produksinya tergantung pada jumlah produksi. Penentuan faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel itu terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah dan mengurangi faktor produksi tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa mesin dikatakan input tidak karena dalam jangka pendek, atau ada dua jangka yang dikenal itu dalam faktor produksi adalah jangka pendek dan jangka panjang, di mana jangka pendek itu suatu perusahaan itu bisa, di mana suatu perusahaan itu tidak bisa menyelesaikan penggunaannya, sehingga salah satu dari faktor tersebut menjadi minus seperti itu. Sedangkan periode jangka panjang adalah periode produksi, di mana suatu perusahaan itu dilihat dari faktor produksi variabelnya yang dulunya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam buat kita semua.